selamat datang kembali. Di pembahasan kita sebelumnya, kita kan udah ngupas tuntas soal gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat atau 7 KIH itu. Iya, betul. Kita lihat gimana hal-hal yang kelihatannya sepele, kayak bangun pagi, merapikan tempat tidur, sampai gemar belajar. Itu ternyata fondasi buat karakter individu. Betul. Fokusnya itu ada di aku. Gimana caranya aku jadi lebih baik, lebih mandiri. Itu pilar pertama yang penting banget. Nah, hari ini kita mau naik level nih. Dari panduan kokurikuler 2025 yang sama, kita geser dari pilar aku ke pilar kita. Kita masuk ke arena yang lebih gede, yaitu kolaborasi. Istilah resminya ya, pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Aduh, kedengerannya aja udah akademis banget ya. Memang istilahnya kayak dari buku teks yang tebel gitu. Tapi percaya deh, idenya itu jauh lebih seru dari namanya. Yaitu, membongkar istilah tadi sampai ke intinya. Ini tuh apa sih? Cuma nama keren buat kerja kelompok yang dari dulu juga ada? Atau ada sesuatu yang beda banget di baliknya? Sebuah pergeseran fundamental sebetulnya. Nah, kita akan lihat wujudnya dari anak SD sampai anak SMK. Mari kita mulai bedah bareng-bareng. Siap. Ini topik yang menarik sekali karena ini nyentuh jantungnya pendidikan modern. Oke, langsung aja ya ke pertanyaan dasarnya. Apa sih sebenarnya pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu ini? Apa sesederhana, guru IPA, IPS, sama Bahasa Indonesia kumpul terus bilang, oke anak-anak minggu depan proyek gabungan ya? Gitu aja. Itu sih permukaannya aja. Tapi esensinya, jauh lebih dalam dari itu. Jadi kalau kita lihat panduannya, ini tuh sebuah pendekatan yang sengaja merobohkan dinding antar mata pelajaran. Merobohkan dinding, saya suka istilah itu. Iya kan, kalau dulu kan kita belajar biologi ya di lab, belajar sejarah ya di kelasnya, semuanya punya kotak sendiri-sendiri. Nah, pendekatan ini justru ngajak murid keluar dari kotak-kotak itu. Oke. Tujuannya apa? Biar nilai raportnya bagus di semua pelajaran itu? Justru bukan itu tujuan utamanya. Nilai akademis itu bisa dibilang bonusnya lah. Tujuan intinya itu untuk membangun kompetensi yang ada di 8 dimensi profil lulusan. Oh, yang itu ya? Iya. Hal-hal yang nggak selalu bisa diukur pakai pilihan ganda, kayak kemampuan berpikir kritis, kreatif, jago kolaborasi, pinter komunikasi, dan sebagainya. Fokusnya geser dari seberapa banyak yang kamu hafal, jadi apa yang bisa kamu lakukan dengan pengetahuanmu. Aha. Jadi ini bukan soal gabungin materi, tapi pakai materi pelajaran itu sebagai alat ya? Alat buat melatih skill lain yang lebih besar. Tepat sekali. Kuncinya lagi, semua itu dibungkus dalam tema besar yang relevan banget sama dunia nyata murid. Bukan tema abstrak, tapi mungkin lebih kayak gimana cara kita atasin masalah sampah di sekolah kita. Sesuatu yang mereka lihat dan rasakan tiap hari. Oke. Jadi kalau diibaratkan nih, ini bukan lagi soal belajar bikin adonan di kelas tata boga, terus belajar ngitung harga di kelas matematika, terus desain kemasan di seni rupa secara terpisah. Tapi ini lebih kayak tantangan, ayo kita buka toko roti, di mana semua ilmu itu harus dipakai barengan buat bikin sesuatu yang nyata, gitu ya. Analogi dapurnya pas banget. Dan yang perlu ditambahin, di dapur ini kadang-kadang kuenya gosong. Atau resepnya gagal, dan itu nggak apa-apa. Proses belajar dari gagal, coba resep baru, debat soal rasa sama teman satu tim. Justru proses itulah yang membangun kompetensi mereka. Bukan cuma hasil akhir kuenya yang sempurna. Oke, konsepnya mulai kebayang, dan ini jauh lebih menarik dari sekedar kerja kelompok. Tapi yang langsung kepikiran sama saya, ini pasti ribet banget ya merancangnya. Gimana sekolah bisa mulai? Apa benar guru IPA sama IPS janjian di ruang guru? Nah, ini bagian yang paling mengejutkan. Menurut saya, paling revolusioner dari panduan ini. Ternyata, alur perancangannya itu nggak dimulai dari mata pelajaran sama sekali. Loh? Alurnya dimulai dari pertanyaan, mengapa? Tunggu. Maksudnya mengapa? Bukannya harusnya dimulai dari materi apa yang mau kita ajarin sesuai kurikulum, gitu? Justru enggak. Langkah pertamanya, menurut panduan ini, sekolah itu analisis kebutuhan dulu. Mereka ngaca dulu. Oke. Mereka lihat data, entah itu hasil asesmen, catatan guru, observasi harian, terus mereka nanya, dari 8 dimensi profil lulusan tadi, kompetensi mana sih yang paling bolong atau paling perlu dikuatin di murid-murid kami sekarang? Wow. Jadi mereka nggak buka buku teks dulu, tapi lihat kondisi nyata siswa. Contohnya gimana? Misalnya nih, dari pengamatan guru,
Ternyata murid-murid di sekolah itu gampang banget percaya dan nyebarin hoaks dari medsos. Artinya kan ada masalah serius di kemampuan penalaran kritis. Nah, kebutuhan inilah yang jadi titik awalnya, bukan bab 3 buku sosiologi. Ini kan membalik total cara kerja guru yang udah puluhan tahun ya. Biasanya kan buka silabus, sekarang harus jadi detektif dulu. Nyari masalah paling penting di kalangan siswa. Ini perubahan yang fundamental banget. Sangat fundamental. Nah, setelah dimensi targetnya ketemu, katakanlah penalaran kritis tadi, baru masuk langkah kedua. Milih tema yang kontekstual. Buat masalah hoax, tema yang pas misalnya generasi bijak digital. Masuk akal. Baru setelah temanya ada, di langkah ketiga, guru-guru yang relevan. Misalnya sosiologi, informatika, bahasa Indonesia. Baru deh mereka duduk bareng. Mereka kolaborasi, merancang alur proyeknya, aktivitasnya apa, dan yang paling penting, gimana cara menilainya. Saya bisa bayangin, pasti ada guru yang mikir, idenya bagus, tapi kapan waktunya? Rapat lintas guru buat satu proyek aja bisa berjam-jam, sementara kerjaan administrasi udah numpuk. Panduan ini jawab tantangan itu nggak? Itu pertanyaan yang valid banget dan sering jadi kendala. Panduan ini memang nggak kasih solusi teknis penjadwalan ya, karena itu kan kebijakan sekolah. Tapi, secara filosofis, panduan ini mendorong perubahan cara pandang. Gimana tuh? Waktu yang diinvestasikan buat perencanaan kolaboratif di awal, itu bakal terbayar dengan pembelajaran yang jauh lebih efektif dan berdampak. Ini bukan kerja tambahan, tapi kerja yang lebih cerdas. Idealnya, ini jadi bagian dari jam kerja guru, bukan sesuatu yang dilakukan di sela-sela. Oke, jadi ini soal prioritas dan desain sistem di level sekolah juga ya? Oke, teorinya kuat. Sekarang saya penasaran, wujudnya di lapangan gimana? Pasti beda jauh kan proyek anak SD sama anak SMK? Beda sekali. Dan panduan ini ngasih contoh-contoh yang gamblang banget di tabel 10. Kita mulai dari SD ya. Boleh. Contoh temanya, lingkunganku sehat, aku kuat. Deket banget sama dunia mereka. Apa yang mereka lakuin? Lebih dari itu, mereka maduin beberapa pelajaran. Dari IPAS, mereka belajar ngamatin langsung kondisi sekolah, mana yang kotor, jenis sampahnya apa. Terus dari bahasa Indonesia, mereka belajar bikin kalimat ajakan atau slogan. Oke. Terakhir, di seni budaya, mereka nuangin slogan itu jadi sebuah poster yang visualnya menarik. Jadi outputnya konkret ya. Sebuah poster kampanye. Kenapa poster? Kenapa bukan laporan tertulis gitu? Karena buat anak usia SD, ngubah ide jadi sesuatu yang visual, yang bisa mereka gambar, warnai, tempel di dinding, itu cara belajar yang paling ngena. Prosesnya bikin mereka bangga dan pesannya langsung berdampak di lingkungan mereka sendiri. Sederhana, tapi utuh banget. Masuk akal. Oke, sekarang kita loncat ke SMP. Apa yang berubah? Di SMP, levelnya naik. Temanya peduli lingkungan. Proyeknya nggak cuma ngamatin, tapi nelusurin isu lingkungan spesifik di sekitar mereka. Dan outputnya bukan lagi poster, tapi vlog kreatif. Wah, dari poster ke vlog. Ini loncatannya signifikan ya. Ini nggak cuma soal kreatif, tapi juga literasi digital. Mereka harus riset data dari IPA dan IPS, nulis naskah yang menarik di bahasa Indonesia, terus syuting dan ngedit di informatika. Ini kan skill abad 21 banget. Betul sekali. Kompleksitas teknis dan kedalaman analisisnya ditingkatkan. Mereka nggak cuma ngelaporin masalah, tapi juga diminta nawarin solusi di vlognya. Oke, lanjut ke SMA. Isunya pasti lebih daging lagi nih. Tentu. Temanya generasi bijak digital, nyambung contoh kita tadi. Isunya lebih kompleks dan abstrak. Menganalisis dampak media sosial. Ini udah masuk ranah fenomena sosial, jadi mereka butuh kacamata sosiologi, mereka juga butuh analisis teknis dari informatika tentang gimana algoritma bekerja, dan kemampuan bahasa Indonesia buat bikin kampanye literasi digital yang persuasif buat teman-temannya. Dan puncaknya di SMK, saya tebak pasti orientasinya ke dunia kerja banget. Kebakan yang tepat. Contohnya sangat aplikatif. Wirausaha lokal berbasis budaya. Murid-murid ini nggak berteori, tapi langsung praktek. Iya, mereka riset pasar, rancang produk real yang ngangkat budaya lokal, ngitung modal, harga jual, sampai simulasi promosi. Ini gabungan nyata dari pelajaran kewirausahaan, bahasa buat promosi, dan seni budaya buat desain produk. Ini kan simulasi dunia kerja yang sesungguhnya, luar biasa. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, dari poster yang konkret, ke vlog yang butuh skill digital, ke kampanye yang butuh analisis sosial, sampai ke rencana bisnis, evolusinya jelas banget dan semuanya terasa relevan.
anak SD bikin poster, anak SMP bikin vlog, jangan-jangan nanti anak SMA disuruh bikin startup beneran. Bisa jadi. Dan itulah intinya kan, pembelajaran jadi bermakna ketika murid bisa lihat langsung gunanya di dunia mereka. Panduan ini bahkan lebih detail lagi ya. Ada satu contoh perencanaan utuh dari SMP Generasi Unggul untuk tema peduli lingkungan. Coba kita bedah anatominya. Kita bongkar dapur perencanaannya, biar paham apa aja yang dipikirin guru. Ini bagian favorit saya, karena nunjukin betapa terstrukturnya proses ini. Pertama, tujuannya tuh jelas dan terukur. Di awal udah dipatok, misalnya target dari IPA itu menganalisis interaksi antar komponen ekosistem, sementara dari bahasa Indonesia mempresentasikan gagasan sebagai solusi. Jadi dari awal udah jelas ya, proyek ini bukan cuma seru-seruan bikin vlog. Bukan, ada target akademis spesifik yang harus dicapai. Terus alur kegiatannya gimana? Apa langsung disuruh, oke, cari masalah lingkungan dan buat vlog? Oh, nggak sama sekali. Alurnya ada 12 langkah yang sistematis. Dan langkah pertamanya itu bukan riset loh, tapi memirsa video pemicu tentang kerusakan alam. Cerdik. Jadi mereka bakar dulu emosi dan kepedulian siswa sebelum ngajak mereka mikir. Belajarnya mulai dari hati ya. Persis. Setelah kesadaran mereka kebangun, barulah mereka diminta pengamatan langsung. Mereka keluar kelas, ngalamin langsung. Setelah punya data, baru diskusi kelompok, analisis akar masalah, cari solusi, baru deh rancang konsep vlog dan produksi. Prosesnya panjang dan berlapis. Nah, ini dia pertanyaan krusialnya, penilaian. Kalau kerja kelompok, gimana cara menilai secara adil? Dulu zaman saya sekolah, proyek kelompok itu seringnya kan satu orang kerja keras, sisanya numpang nama. Sistem ini bisa ngatasin itu nggak? Pertanyaan bagus sekali. Dan panduan ini jawab itu dengan sistem asesmen yang canggih. Ada 2 jenis kamera pengawas lah ibaratnya. Kamera pertama itu asesmen formatif, yang merekam sepanjang proses. Oke. Ini bisa berupa guru bikin catatan anekdotal, oh, si Budi hari ini aktif kasih ide, atau kelompoknya Rina kelihatan kesulitan, perlu dibantu. Tujuannya buat ngebimbing, bukan ngehakimin. Jadi yang pasif atau numpang nama itu bakal kelihatan dari sini. Oke, jadi ada penilaian proses, lalu kamera kedua. Kamera kedua itu asesmen sumatif yang merekam hasil akhirnya, yaitu vlog dan presentasi mereka. Dan instrumennya bukan sekedar nilai 80 atau 90, tapi sebuah rubrik yang super detail. Saya lihat contoh rubriknya di panduan, ini emang beda sih. Untuk dimensi komunikasi misalnya, kriteria sangat baik itu bukan cuma presentasinya bagus, tapi dipecah jadi mampu menyampaikan gagasan dengan lancar, runtut, dan logis. Betul, rubrik kayak gini itu ibarat GPS buat siswa. Mereka tahu persis tujuan akhirnya kayak apa. Kolaborasi yang baik itu artinya apa? Oh, artinya aktif mendengarkan pendapat teman dan memberikan kontribusi. Ini bikin penilaian jadi transparan dan objektif, adil buat siswa dan bantu guru juga. Jadi setelah kita bedah semua ini, jelas banget ya, kalau ini bukan sekedar nambahin proyek seru-seruan di kalender sekolah. Ini soal mengubah cara pandang fundamental. Dan yang gak kalah penting, ini mengubah total peran orang-orang di dalam kelas. Guru itu bukan lagi satu-satunya Google berjalan yang berdiri di depan kelas. Perannya geser jadi arsitek pembelajaran. Arsitek pembelajaran. Saya suka istilah itu. Dia yang rancang arenanya, sediain peralatannya, kasih pertanyaan pemicu, tapi dia biarin murid buat membangun sendiri gedung pengetahuannya. Lalu muridnya jadi apa? Muridnya geser dari konsumen informasi jadi produser pengetahuan. Mereka nggak lagi cuma nerima pelajaran, tapi mereka riset, mereka debat, mereka ciptain solusi, mereka bikin karya, mereka ikut membangun pemahaman mereka sendiri. Itu inti dari pembelajaran yang bermakna. Sebuah pergeseran dari konsumen menjadi produser, itu frasa yang kuat sekali. Ini jadi bikin mikir ya. Setelah kita tahu potensinya sebesar ini, coba Anda bayangin sejenak. Lihat ke sekeliling Anda sekarang. Di lingkungan Anda sendiri kira-kira masalah nyata apa? Entah itu sampah, macet, atau hoax di grup WhatsApp keluarga yang sebenarnya bisa diangkat jadi proyek belajar lintas disiplin yang luar biasa buat anak-anak sekolah. Dan mata pelajaran apa saja yang bisa Anda libatkan untuk bantu mereka memecahkannya.